Viral video yang menunjukkan oknum anggota TNI Angkatan Udara yang menginjak kepala seorang pria Papua yang diduga tunawicara beredar di media sosial. Saatnya sekarang kami ajak Anda untuk bergabung untuk mengikuti jalannya rapat KSSK, di mana salah satunya membahas terkait dampak pandemi terhadap ekonomi. Kedua berita ini menjadi polemik di dalam masyarakat karenanya menimbulkan pro dan kontra dalam masa pandemi ini. Semestinya sebagai manusia yang akan gandrung dalam keadilan, setidaknya tidak dengan kekerasan dalam menanggulangi hal ini. Maka dari itu di sini saya mengangkat pidato dengan tema aktualisasi diri di dalam masa pandemi. Inilah video persembahan saya, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Halo semuanya, perkenalkan saya Femi Indasari dari Universitas Negeri Surabaya, jurusan S1 PPKN. Di sini saya akan berbicara mengenai tema yang diusung pada acara kali ini, yaitu aktualisasi perilaku, saling menghargai, dan gotong royong dalam menghadapi pandemi COVID-19 untuk memperkuat jati diri serta karakter bangsa. Baik, berbicara mengenai pandemi COVID-19, memang keadaannya sangatlah rancu teman-teman, yang memaksa kita dari berbagai aspek kehidupan berubah secara drastis. Dampak akibat pandemi ini yaitu melumpuhkan dalam berbagai sektor, terutama sektor perekonomian dan juga menghambat laju ekonomi masyarakat sekitar dengan keadaan krisis ekonomi yang sangatlah rendah pada zaman sekarang. Nah, pendidikan pun juga penghambat tentunya pada era sekarang. Secara bertatap muka, itulah yang diambil kebijakan oleh pemerintah dan digantikan oleh kebijakan bertatap layar atau daring dalam kondisi pendidikan pada era pandemi seperti ini. Nah, mengapa sih pendidikan sekarang kita berbeda jauh dengan pendidikan zaman dahulu? Karena untuk menanggulangi adanya klaster baru di era pandemi COVID-19 ini. Yang disorot dalam dampak pandemi COVID-19 ini pada aspek ekonomi di mana sangatlah turun drastis dalam income yang didapat oleh pedagang khususnya yang berkegiatan di pasar teman-teman. Tak hanya itu, banyak juga masyarakat yang terdampak akibat pandemi COVID-19 ini. Nah, dikenai PHK ataupun pemutusan sepihak dari kantor kepada orang tersebut. Suatu kerancuan dalam masa pandemi seperti ini dan menimbulkan konflik-konflik antar satu orang dengan orang yang lainnya. Perusahaan pun juga terpaksa untuk gulung tikar karena pendapatan pun turun drastis dalam masa pandemi seperti ini. Nah, hal inilah sesuatu kehidupan masyarakat yang berdampak pada surutnya lapangan pekerjaan, banyaknya orang kelaparan, dan juga merusutnya pendidikan moral yang ada pada masa pandemi seperti ini. Mengapa saya bilangkan pendidikan moral? Karena murid-murid belum secara nyata diajarkan bagaimana sih kita bertatap dengan orang dewasa secara baik, maupun tindakan, tutur kata, ataupun sikap. Nah, pemberlakuan pemerintah seperti halnya bantuan kuota belajar, bantuan sosial vaksinasi gratis, dan masih banyak lagi, ini merupakan terobosan baru untuk mencakup masyarakat yang lebih sehat tentunya. Sebagai peran warga negara yang baik dengan penerapan makhluk sosial, peran inilah yang dibutuhkan pada situasi dan kondisi sekarang ini. Mengacu pada sila ketiga Pancasila dengan berbunyi Persatuan Indonesia, sebagai warga negara yang baik dengan penerapan aktualisasi diri dengan berkegiatan tolong-menolong antar sesama. Nah, tentunya perilaku tolong-menolong adalah suatu hal yang terpuji di masa pandemi seperti ini. Banyak yang mengimplementasikan sikap gotong royong dan juga tolong-menolong ini dalam kehidupan sehari-hari di masa pandemi ini, seperti misalnya saling bertukar bahan pangan antara tetangga dengan tetangga satu, dan juga ketika tetangga mengalami COVID, dia tidak dikucilkan, melainkan dirangkul dengan memberikan sembako atau bantuan sosial kepada tetangga yang terdampak begitu.
senantiasa semarak untuk memberikan bantuan merupakan support moral melalui telepon genggam antara keluarga jauh tentunya. Nah, hal inilah cukup sederhana secara tidak langsung. Kita sadari bahwa hal ini menjadi titik poin untuk mempersatukan bangsa Indonesia pada masa pandemi COVID-19 ini. Tak hanya di kenyataan saja, melainkan tindak nyata yang dilakukan oleh warga negara juga ada di media sosial. Dengan banyaknya campaign terhadap pedagang-pedagang yang di masa pandemik ini, seperti contohnya dagangannya sepi, bangkrut, dan bahkan terputus PHK. Nah, volunteer dan juga banyaknya influencer, selebgram, youtuber yang menggalangkan dana oleh kaum-kaum yang terdampak oleh pandemi COVID ini. Nah, seperti halnya memborong dagangan mereka, membantu buat modal awal pegawai yang terkena dan masih banyak lagi dalam upaya untuk mengklaim bahwasanya pandemik ini baik-baik saja, walaupun sebetulnya di awal juga terdampak semuanya. Oleh karenanya penerapan dan juga penyampaian nilai-nilai Pancasila dan juga hal yang terkandung di dalamnya haruslah digencarkan agar penerus bangsa, terutamanya remaja kaum Z, dihadapkan berbagai pengaruh di sekitarnya agar tidak terpengaruh tentunya teman-teman. Sebagai tingkat penyadaran harus selalu diberikan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari, apalagi pada masa pandemik ini. Nah, diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku. Surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, mengacu pada pasal 28I ayat 1. Nah, pada pasal ini pun menjadi sorotan yang harus diterapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, sempat terjadi pada tempo lalu kejadian viral yang melibatkan antara satu oknum dengan oknum yang lainnya. Nah, kejadian viral ini pada tempo hari lalu menggegerkan dunia maya dengan kejadian pria mabuk yang diinjak kepalanya oleh seorang oknum TNI AU. Nah, tragis sekali memang. Walaupun pria tersebut melakukan suatu kesalahan, namun tidak untuk dihakimi secara kekerasan. Hak asasi manusia pun juga menjadi landasan untuk tidak semena-mena kepada orang lain, terutama orang yang di bawah kesadaran. Hakikatnya, hak asasi manusia ini menjadi suatu hal yang melekat kepada seseorang sejak lahir hingga meninggal nanti. Oleh sebab itu, kesimpulan yang dapat diambil dalam aktualisasi di masa pandemi ini yaitu untuk selalu mengaktualisasikan diri menjadi lebih baik dan berkarakter unggul dengan memahami secara mendalam oleh penerapan mata pelajaran PPKN agar karakter bangsa yang tercermin oleh anak muda dan diemban oleh anak muda dapat tersalurkan dan terpancarkan secara baik dan diimplementasikan dengan bijak dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada salahnya dalam masa pandemi ini untuk melakukan gotong royong antar sesamanya. Karenanya kita hidup berdampingan antara satu dengan yang lainnya dan juga tidak sendirian. Kita ingat, kita makhluk sosial, selalu membutuhkan orang lain dalam hal apapun. Sebagai anak muda yang melek akan keadilan, sudah sepatutnya kita selalu berunding dan juga mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan suatu gebrakan yang bermanfaat tentunya, menolong, tidak semena-mena kepada orang lain, dan juga mencari keadilan di masa pandemi seperti ini. Walaupun masa yang sulit, tetapi kita kuat, kita hebat, dan kita bisa menghadapi masa pandemi ini secara bersama-sama dan juga bergotong royong antara pemuda satu dengan pemuda yang lainnya di Indonesia. Baiklah, terima kasih saya ucapkan. Salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.